Oke, halo-halo, selamat datang di Podstalgia. Kembali lagi bersama gue, Novia, dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin beberapa alasan mengapa gue cukup menyukai film Up in the Air. Mengapa film yang dirilis pada tahun 2009 tersebut tuh tetap sangat relevan dan menurut gue sangat menyenangkan untuk ditonton kembali. Jadi Up in the Air itu, buat teman-teman yang belum tahu, merupakan adaptasi dari novel. Nah, novelnya ini dirilis tahun 2001 oleh penulis Walter Kern. Ceritanya mirip-mirip, ya tapi tentu saja namanya adaptasi pasti akan berbeda dan kita akan lebih fokus ke filmnya. Jadi kita akan ngomongin sedikit tentang informasi terkait filmnya terlebih dahulu, terutama buat teman-teman yang belum nonton. Walaupun ya gue nggak bisa janji kalau nggak ada spoiler, kemungkinan tetap ada spoiler sih, cuma mungkin sedikit ya, nggak gamblang. Jadi Up in the Air, ini gue nyontek dari Wikipedia tentu saja, adalah film komedi drama dari Amerika Serikat yang dirilis tahun 2009 dan disutradarai oleh Jason Reitman. Nah, Jason Reitman ini udah cukup terkenal dengan film-filmnya yang lumayan mengkritik isu sosial, enggak sih? Isu sosial dan korporasi. Yang sosial tuh seperti Juno, terus yang korporasi Thank You for Smoking. Walaupun ya dia juga bikin Ghostbusters Afterlife sih, cuma gue pribadi tidak terlalu menganggap film yang barusan gue sebut tadi. Terus abis itu film ini dibintangi oleh salah satu aktor favorit gue sepanjang masa, yaitu George Clooney. Kemudian ada Vera Farmiga yang aktingnya menurut gue sangat asik, dan Anna Kendrick yang saat itu menjadi salah satu bintang baru sebelum akhirnya kan lebih meledak karena Pitch Perfect. Jadi Up in the Air ini secara kritik oke sekali responsnya, bahkan sempat mendapatkan beberapa nomine di Piala Oscar dan juga Golden Globe, bahkan memenangkan senario terbaik di Golden Globe. Jadi intinya film ini berceritakan tentang Ryan Bingham yang diperankan oleh George Clooney. Terus intinya kerjaan Ryan Bingham ini adalah memecat orang. Jadi dia kerja di konsultan yang tugasnya tuh mecat-mecatin orang. Kenapa ya sampai ada konsultan tersebut? Tahu nggak kenapa? Karena nggak semua perusahaan berani untuk melay off atau bilang langsung ke karyawannya kalau mereka dipecat. Jadi ya mereka memutuskan untuk yaudahlah kita memakai jasa konsultan aja deh. Dan George Clooney adalah salah satu konsultan pemecatnya. Karena dia bekerja di seluruh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat kan besar sekali ya wilayahnya. Dia sering kali naik pesawat untuk terbang ke sana kemari. Jadi intinya dia udah expert lah dalam memecat orang secara tatap muka, secara langsung. Terus sampai pada suatu hari mulailah datang tokoh yang diperankan oleh Anna Kendrick, yaitu Natalie. Jadi Natalie itu diperlihatkan sebagai lulusan Ivy League yang terkenal. Kalau nggak salah Ivy League sih. Mana ya, Ivy League bukan ya? Ya pokoknya salah satu lulusan terbaik, atau kalau nggak salah yang terbaik. Terus Natalie ini memberikan sebuah inovasi atau ide kalau perusahaan tuh bisa menghemat loh kalau misalkan kita memecat lewat video. Jadi kita nggak perlu membayar travel orang-orang dan perusahaan pun bisa menghemat biaya. Ryan Bingham sebagai expert, sebagai orang lama tuh merasa status quo-nya tuh mulai terancam oleh Anna Kendrick ini. Nah, karena Anna Kendrick ini baru, terus Ryan Bingham semacam mau memberikan semacam pengalaman dan pelajaran
pelajarannya maksudnya dalam tanda kutip baik ya. Kayak nih lihat nih kerjaan gue nih, makanya gue butuh terbang, gue butuh ketemu orang langsung karena ini ada seninya loh. Jadilah Ryan Bingham dan Anna Kendrick tuh terbang deh bersama untuk ya bisa dibilang mungkin semacam ya work trip sih, tapi tujuan utamanya untuk memperlihatkan kalau kita tuh butuh terbang dan ketemu langsung loh. Terus di saat perjalanan itu George Clooney bertemu dengan tokoh yang diperankan oleh Vera Farmiga. Nah dari situ mereka ternyata cocok, kayak ngeliatin ini kartu kredit gue loh, kayak bagus-bagusan kartu kredit itu lucu banget sih, kocak banget, very first world problems. Dan dari situ akhirnya mereka melangsungkan hubungan kasual. Gue sih mungkin ngelihatnya kasual, kayak FWB ya, cuma mereka bukan temen juga, tapi intinya kasual, tetap ada aktivitas seksualnya, tapi semakin deket. Intinya seperti itu. Nah, langsung aja masuk kenapa gue suka sama film dari film yang bukan ditulis, disutradarai oleh Jason Reitman ini. Tadi tuh mana ya? Gue buka dulu. Tadi tuh gue udah kirim. Nah, gue soalnya agak lupa ya, jadi gue udah nyiapin catatan. Yang pertama, kenapa gue suka banget? Karena sesuai judulnya ini kan Up in the Air. Dan cover atau posternya pun tuh sudah ada pesawat. Dan sekali lagi tadi gue udah bilang kerjaan Ryan Bingham tuh banyak jalan-jalan. Dan entah kenapa kalau buat gue ya, film apapun yang ada unsur jalan-jalan, naik pesawat, airport, apalagi lumayan banyak porsinya, itu menjadi sebuah kesenangan tersendiri untuk ditonton. Jadi kadang ceritanya mungkin biasa aja, cuma kalau misalkan latar filmnya di airport atau jalan-jalan atau naik pesawat, itu ya udah menjadi spesial sekali. Apalagi untungnya Up in the Air ini ceritanya itu menurut gue premisnya juga udah bagus, terus konflik yang ada juga menarik dan menurut gue sangat masuk akal, penyelesaiannya juga meskipun ada twist juga mengejutkan dan gue bisa terima penyelesaian seperti itu. Jadi menyenangkan sekali untuk punya latar jalan-jalan dan di airport itu. Terus yang kedua, gue juga suka film ini karena ini tentang seorang pria yang sendiri, single, tapi sebenarnya tuh gak kesepian-kesepian banget. Jadi dia sangat menikmati waktu kesendiriannya dia. Kok gue agak batuk ya. Jadi alone but not lonely. Tapi semua berubah ketika dia bertemu sama tokoh Vera Farmiga ini. Dia mungkin memang tetap bahagia meskipun dia nggak perlu ketemu Vera Farmiga ya, dia bahagia dengan dirinya sendiri meskipun dia tidak dekat dengan keluarganya dan sepertinya sih tidak terlalu dekat dengan teman-teman juga ya. Tapi di film itu terlihat sekali kalau misalkan Ryan Bingham tuh menemukan sebuah kebahagiaan yang sangat berbeda, yang rasanya tuh tidak bisa diraih ketika bersama Vera Farmiga. Walaupun ya sekali lagi hubungannya kasual ya, tapi ya untuk beberapa orang lama-kelamaan hubungan kasual seperti itu juga akhirnya menumbuhkan sebuah perasaan sih, seperti perasaan romansa yang lama-lama dirasakan oleh Ryan Bingham. Dan perkembangan penokohan tersebut itu sangat menarik untuk diikuti di film ini, karena tadinya kan Ryan Bingham yang impian hidupnya tuh sesimpel pengen meraih 10 juta miles pesawat agar bisa dapat semacam kesempatan untuk ngobrol sama kapten, yang alias menurut gue nggak penting-penting banget, tapi kan baik lagi ya, setiap orang punya mimpi masing-masing, jadi sebenarnya gue nggak ada hak buat ngejudge sih. Gue punya hak sebenarnya, cuma dia juga punya hak untuk punya mimpi yang intinya nggak terlalu penting. Sampai akhirnya, ini gue agak spoiler sih, tapi ya udahlah. Sampai akhirnya dia memberikan semua miles tersebut ke saudaranya dan suami saudaranya yang
baru menikah untuk honeymoon keliling dunia. Menurut gue, oh manis sekali. Oh my god. Harus banget deh tonton pokoknya. Terus ketiga, perbedaan antar generasi yang digambarkan di film ini tuh sangat oke untuk digambarkan. Jadi yang tadi juga gue udah bilang di awal, inti cerita dari film ini sebenarnya bisa dibilang dimulai karena mulai masuk tokoh baru yang muda, passionate, terus pokoknya sangat bersemangat lah di kerjaan baru. Dan sayangnya untuk tokoh Ryan Bingham atau George Clooney, semangat Natalie ini nih cukup bisa mengganggu status quo-nya dia. Karena kan teknologi mendisrupsi kebiasaan dia. Dan dari situ sudah kelihatan kan kalau ada perbedaan generasi, ada perbedaan persepsi. Terus di sepanjang film pun juga diperlihatkan beberapa adegan yang terkait dengan antar generasi. Seperti misalkan, sekali lagi spoiler sedikit, ketika Natalie diputuskan oleh cowoknya melalui pesan teks alias melalui SMS atau chat ya, gue lupa, pokoknya pesan teks. Itu diputusin aja gitu aja, nggak nelpon, nggak apa. Dan dari situ kita bisa melihat, oh iya, zaman dulu tuh putus nggak gitu-gitu amat kali, nggak lewat teks, nggak lewat pager juga, menurut gue nggak umum ya. Dan dari hal-hal kecil itu kita juga bisa lihat, oh ya, nggak selamanya teknologi itu baik loh. Kalau misalkan penggunanya blow on, kayak seperti mantan pacarnya Natalie yang memutuskan Natalie lewat SMS. Dan apalagi kan dari situ itu seperti semacam penggambaran. Kalau misalkan ngechat lewat video aja, misalkan lewat Zoom, itu tuh bakal kehilangan loh human touch. Kayak tega banget lu bisa-bisanya mutusin hubungan pekerjaan lewat Zoom. Sama seperti teganya pacarnya atau mantan pacarnya Natalie itu memutuskan Natalie lewat SMS. Jadi intinya Natalie itu langsung ngerasain, oh iya ya, gak enak ya kalau cuma lewat teks. Ya meskipun tentu ada agak gengsi lah, karena gimana pun juga kan namanya profesional ya, harus bisa saving face atau menyelamatkan muka. Tentu Natalie tidak akan menerima hal tersebut dengan mudah. Tapi intinya dari situ aja sudah kelihatan. Terus gue pribadi juga seneng banget lihat trio George Clooney, Vera Farmiga, dan Anna Kendrick. Wah, gue gak kebayang sih kalau misalkan film itu diperankan oleh aktor-aktor atau aktris lain, aktris lain selain mereka. Karena klop banget. Aduh, menurut gue chemistry George Clooney sama Vera Farmiga di situ pas sekali sebagai dua orang yang dekat dan punya hubungan kasual, serta Anna Kendrick yang juga emang in real life ketika saat itu di dunia nyata juga lumayan baru dan memberikan sebuah warna muda di film ini. Jadi asik banget sih. Terus 5, ini sebenarnya alasannya tidak terlalu terkait dengan filmnya, tapi dari film ini jujur gue belajar cukup banyak mengenai Miles. Jadi kan emang salah satu sponsornya tuh kalau nggak salah American Idol ya, atau American Express, gue lupa. Pokoknya dari situ ada program Miles, dan gue pun jadi belajar, oh kalau kita terbang tuh kita bisa mengumpulkan miles ya. Terus dari miles tersebut kita juga bisa terbang gratis ya. Gue jujur belajar dari situ tuh, karena gue pertama kali nonton kayaknya pas SMP deh. Aduh, agak reveal umur, cuma ya udahlah bodo amat. Tapi ya gue senang karena film ini juga mengajarkan gue tentang Miles. Sekali lagi tidak berkaitan banget sama filmnya, itu kayak di luar cerita banget. Cuma kenapa tidak, ya kan? Namanya film pasti bukan cuma soal technicalities atau hal-hal yang beneran ada di film atau hal intrinsiknya, tapi mungkin hal-hal eksternal seperti tadi, tiba-tiba ilmu tentang Miles itu bisa didapatkan. Dan itu yang menyenangkan dari nonton film kalau dari gue. Terus selanjutnya alasan ke-6, karena gue
senang melihat, ini ada kaitannya sama penokohan George Clooney. Gue senang melihat George Clooney yang pelan-pelan mulai dekat lagi dengan keluarganya. Apalagi ketika saudari perempuannya itu menikah. Kayak kelihatan banget kok saudari perempuannya tuh kayak, lu dateng. Terus kayak, lu kemana aja selama ini kok baru dateng. Dapet vibe kayak gitu. Tapi meskipun ternyata tokoh Vera Farmiga agak-agak brengsek ternyata, tapi setidaknya nggak bisa dipungkiri keberadaan tokoh Vera Farmiga dan hubungan maksudnya tokoh Vera yang diperankan Vera Farmiga dan George Clooney itu membuat George Clooney itu menjadi lebih manusiawi, menjadi lebih sadar kalau hubungan antar manusia itu menyenangkan loh. Kalau misalkan bisa di-maintain, mau memulai, nggak pakai gengsi. Emang tentu buat orang-orang yang penyendiri mungkin, yang tidak terlalu dekat dengan keluarga, mungkin awalnya akan susah ya. Cuma gue belajar banget sih dari George Clooney. Bukan berarti gue jauh ya dari keluarga, justru kebalikannya. Gue cukup dekat dengan keluarga gue. Tapi bukan yang cerita banget, tapi gue nggak kayak George Clooney lah, nggak ngecek saudarinya lah, wah itu nggak kayak gitu. Tapi maksudnya dari George Clooney pun, dari tokoh Ryan Bingham di film Up in the Air, gue belajar kalau emang mau memulai kembali sebuah hubungan, apalagi kalau sama saudara atau keluarga, nggak usah gengsi. Tentu mungkin ada penolakan di awal kayak, kok lu baru datang, atau kayak agak skeptis. Tapi kalau emang kita tulus, kayak kita mau memperbaiki diri, ya udah dijalani aja. Emang konsekuensi lah. Orang lu udah sempet hilang lama, ketika dibutuhin gak ada, ya wajar lah kalau skeptis. Tapi yang gue seneng adalah Ryan Bingham bisa melampaui itu semua dan akhirnya pelan-pelan bisa dekat kembali dengan keluarganya. Seperti yang tadi gue juga udah bilang, dia bahkan menukarkan 10 juta miles dia ke saudari dan suami saudarinya. Terus gue jadi keinget ada satu, ini terharu sih kalau gue mau ceritain lagi. Ada satu adegan atau subplot yang menurut gue cukup menarik. Jadi George Clooney itu dimintai tolong oleh saudarinya untuk membawa foto banner, semacam banner atau pokoknya banner gitu deh. Bannernya itu bukan banner, apa ya? Karton, tapi kartonnya itu sudah atau foto saudarinya dan calon suami saudarinya yang mau menikah. Terus di foto dengan latar belakang sebuah kota yang George Clooney kunjungi. Jadi intinya tuh foto buat prewed ternyata. Kayak saudari dan suami saudarinya George Clooney tuh nggak ada biaya untuk keliling dan mengambil foto prewedding, tapi mereka punya impian untuk jalan-jalan. Makanya saudari George Clooney, saudari Ryan Bingham, dan suami saudarinya tuh meminta tolong ke George Clooney untuk foto ya, biar gue ada foto prewed. Terus George Clooney tuh kayak, oke, gue harus bener-bener ambil foto ini karena ini buat saudari gue. Tadi kan dia ingin memperbaiki ya, kayak dia tuh secara nggak langsung juga merasa, wih gue spesial banget, gue dimintai tolong. Ternyata pas ngasih fotonya, foto yang udah jadi, yang udah di print ke saudarinya, ternyata foto George Clooney itu hanya satu dari kayaknya hampir ratusan foto yang juga udah ada. Jadi intinya saudarinya Ryan Bingham tuh minta tolong ke orang lain juga sebenarnya. Jadi tidak spesial-spesial amat lah request ke Ryan Bingham ini. Dan Ryan Bingham tuh terlihat kalau dia agak, anjir ternyata bukan gue doang yang dimintain. Tapi dari situ gue ngelihat kayak, ya dari hal-hal kecil tersebut Ryan Bingham merasa, oh ya emang gue gak terlalu deket, gue harus memperbaiki ini. Makanya kayak dia melakukan apapun yang dia bisa, seperti memberikan miles yang jutaan itu, yang 10 juta itu ke saudari dan suami saudarinya untuk
honeymoon seluruh dunia. Itu gokil sih, itu gila, itu keren banget menurut gue, gokil sih. Dan ada lagi, ini mungkin yang terakhir ya, mungkin ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ketujuh. Ada suatu adegan pemecatan yang tatap muka. Jadi di adegan ini karyawan yang dipecat itu diperankan oleh sosok yang kita cukup kenal, tapi jatuhnya sih agak cameo ya, yaitu J.K. Simmons. Buat teman-teman yang mungkin lupa J.K. Simmons, dia yang jadi bosnya Peter Parker di Daily Bugle, yang Spider-Man-nya Tobey Maguire, dan juga jadi guru band jahat di film Whiplash. Tapi di sini dia cukup kasihan sih, karena kan dia mau dipecat ya. Terus ketika dia dipecat, si Anna Kendrick tuh ngomong sesuatu yang kayak nyepelein hati dan perasaan dari tokoh yang diperankan oleh J.K. Simmons ini. Sampai pokoknya J.K. Simmons tuh kesel banget, kayak, ini siapa sih? Kenapa sih dia ngomong kayak gitu? Intinya, ya namanya juga Anna Kendrick kan muda dan belum berpengalaman ya. Jadi, ya wajar lah bikin-bikin salah kayak gitu kan, namanya bekerja. Tapi sebenarnya nggak etis untuk bikin hati seseorang yang baru dipecat atau di layoff tuh bikin jadi makin nggak enak. Cuma ya udahlah, namanya Anna Kendrick juga anak baru. Sampai akhirnya George Clooney tuh mengambil alih dan dia bertanya ke J.K. Simmons, gue lihat lo ada minor nih di Tata Boga, kenapa lu cabut? Bukan, kalau nggak salah gini, kan nanya, terus berapa gaji yang lo terima sampai lo harus meninggalkan mimpi Tata Boga lo? Wih, gue kayak, aduh. Dan J.K. Simmons tuh jawab, dia sambil mikir, sambil jawab kayak, yang dia jawab tuh kurang lebih UMR. Dan kalau di Amerika, UN itu kecil banget ya. Dan itu kayak berat gitu loh ngomongnya, karena J.K. Simmons tuh sepertinya suka sekali dengan dunia Tata Boga. Gue lupa French pastry apa chef apa gitu, cuma ya intinya Tata Boga aja. Dan ketika ngomong itu terasa berat banget. Dan dari situ gue ngeliat, wah gila ya. Wah gue gak mau tuh kayak gitu, serem banget cuy. Menggadaikan apa yang gue senang, apa yang gue bisa, atau ikigai gue, dengan kompensasi yang mungkin gak sebanding sama mimpi yang gue korbankan. Wih, berat banget cuy. Tapi kita balik lagi ke film. Tapi dari situ George Clooney bilang ke tokoh yang diperankan oleh J.K. Simmons, sambil kayak ngasih formulir yang harus diisi oleh tokoh J.K. Simmons itu. Coba lu mungkin bisa kembali mencoba menelusuri dunia Tata Boga, coba mulai kembali. Intinya seperti itu, gue kayak love banget cuy. Menurut gue ini film yang bagus sih untuk mempersiapkan diri bertarung di dunia nyata, karena dunia nyata, dunia kerja itu tidak semulus itu. Ini cocok banget sih buat temen-temen yang mungkin masih kuliah dan belum pernah bekerja, atau ya baru pernahnya intern. Karena ya ini mempersiapkan diri untuk mengetahui dunia korporasi seperti apa. Terus bahkan ada aja sisi personalnya seperti soal perselingkuhan lah. Ada aja lah, atau jauh dari keluarga. Jadi sekali lagi film ini sangat oke, dan gue sangat rekomendasikan film ini buat siapapun. Dan tidak membosankan sih menurut gue. Oke, itu aja video dari Podstalgia kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, apalagi sampai titik ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!